Satu itu tadi kayak kita cerita tadi ya, jadi Dilan itu bisa jadi relate sama banyak orang loh gitu. Jadi apalagi sama yang di Bandung ya. Scene-nya itu kalau gue nonton Dilan juga, kalau gue baca bukunya sangat-sangat relate. Jadi di situ tuh ada chemistry. Sebuah gebrakan yang cukup mengagetkan ya kan di film Dilan kali ini. Mungkin dapat tawaran menjadi Dilan seperti apa pertama ya, dan rasanya seperti apa? Ya, memutuskan untuk mencoba seni peran itu nggak sebentar sih sebetulnya. Jadi seperti tadi saya kan cerita, ada tuh beberapa tawaran kemarin-kemarin juga pas lagi libur ini. Jadi tapi belum ada yang serak juga. Nah, pas pertama kali ditawarin memang yang ke gambar pertama mungkin tanggung jawabnya kali ya, karena kan ini peran yang udah apa ya, yang udah besar gitu. Si tokoh utamanya udah besar. Eh, tapi juga kayak saya bilang tadi, ini pas lagi liburan ini pengen nyobain kehidupan yang lain gitu selain jadi pemusik. Dan seni peran ini lumayan dekat juga tuh gitu, yang pengen dicobain. Jadi ada ketakutan, tapi juga pas ngobrol kan ya, ini kan obrolannya panjang tuh sama FPD sama Fajar juga. Eh, yang penting, yang paling penting itu memang ada keinginan yang kuat gitu. Jadi ya itu gue punya sih, maksudnya gue pengen cobain ini, dan ada komitmen sih. Jadi gue juga ada komit, maksudnya komit ini mesti dicobain dengan serius, jadi dijalanin dengan serius gitu. Tinggal nanti tahapan-tahapannya pasti dibantuin sama semuanya deh gitu. Ada keraguan nggak sih Kang Wal dari untuk menerima job ini, kan bisa dibilang Dilan ini salah satu best movie juga ya dari Kang Bodo sendiri, ada keraguan nggak mungkin? Lebih ke mikirnya sih ya, maksudnya mikirnya karena untuk komitmen itu kan dia butuh waktu ya. Jadi termasuk komitmen waktu nih, seberapa banyak yang gue mesti sisihkan untuk betul-betul mempelajari ini gitu. Jadi lebih ke sana sih. Gue bisa ini nggak bisa kayak gue mau komit, nggak, gue kasih waktu banyak nih buat ini karena ini mesti serius gitu. Lebih ke situ sih pemikiran sebetulnya. Kang, tapi apa yang bikin Dilan gitu daripada film yang lain? Satu itu tadi kayak kita cerita tadi ya, jadi Dilan itu bisa jadi relate sama banyak orang loh gitu. Jadi apalagi sama yang di Bandung ya. Scene-nya itu kalau gue nonton Dilan juga, kalau gue baca bukunya sangat-sangat relate. Jadi di situ tuh ada chemistry. Jadi, wah ini tuh kayak yang pernah gue jalanin juga dulu. Mungkin juga bukan cuma gue, tapi juga anak-anak Bandung yang lainnya ataupun remaja yang seumuran itu juga ngerasain itu, ada ketertarikan di musik, ada ketertarikan berkumpul, main motor, ketertarikan. Habis itu ada masa-masa pendewasaan SMA, itu dia apa istilahnya ya, mengelola emosinya, itu kan itu sangat-sangat relate dan itu menarik sih buat digali sebetulnya. Itu salah satunya ya. Mungkin ada ngerasa kesamaan personality atau karakter nggak sih sama Dilan yang ada di kita itu sama Mas Hera sendiri? Ada. Jadi ya itu saya bilang tadi, kayaknya bukan cuma saya, ada banyak cowok kayaknya yang merasa relate sama Dilan kayaknya. Jadi Maksudnya, kayak bakal nostalgia gitu nggak sih nanti? ya salah satunya saya bilang tadi, saya tuh pengen banget masuk seni rupa di ITB waktu itu, tapi nggak keterima. Jadi pas ini, wah ini salah satu yang relate, gue pengen rasain jadi mahasiswa seni rupa ITB kayak gimana sih gitu. Terus juga merasakan kehidupannya si Dilan ini, karena saya baca beberapa ceritanya, dia punya pemikiran yang menarik. Dia semakin dewasa, dia semakin kompleks pemikirannya dari tulisan yang saya terima dari Ayah Pidi. Jadi ini juga membuat kayak wah ini menarik sih buat dikerjain nih kayaknya gitu. Secara penampilan ada perubahan nggak di Dilan ini? Secara penampilan sendiri ada perubahan nggak nanti yang akan disuguhkan gitu? Kalau secara detail perubahannya belum terlalu diobrolin kemarin ya sebetulnya. Tapi pasti ada, kalau saya tebak kan ya, anak SMA ke anak kuliah tuh biasanya banyak percobaan tuh. Dari rambut, dari gaya pakaiannya, dari gaya apanya lagi, macam-macam itu pasti.
Dan itu yang terjadi di Dylan sih sebetulnya kalau saya baca, jadi banyak perubahan dari yang dia SMA sampai dia kuliah, apalagi dia itu habis pulang dari Kuba juga kan. Pas dia di ITB ini dia pulang dari Kuba. Jadi banyak pengalaman barunya Dylan, jadi mungkin itu mempengaruhi si gayanya dia sendiri kayaknya ya. Bang Boru sempat berpikir untuk brainstorming ke pemeran Dylan sebelumnya nggak sih? Pak Ramadan atau dengan Dylan? Nasihat dari Ayah Widi, ngobrol sama dia dulu aja yang paling penting gitu. Jadi itu lebih penting karena ya itu tadi, dia yang tahunya kan, dia A1-nya gitu istilahnya. Jadi informasinya lebih baik digali dari langsung dari Ayah Widi sih. Tapi dapat apa ya, dorongan yang kuat nggak sih? Ini kan ayah kan penulis Dylan di Bandung juga yang memang tersorot, terus begitu main langsung kan benar-benar dapat dorongan yang cukup berat kan sih ya dari ayah sendiri, terutama untuk memerankan Dorongan secara apa ya, lo beban dalam berkarakter, dalam membawakan sebuah acting dalam oke. Enggak sih, jadi sebenarnya kan nama Ayah Widi udah kenal lumayan lama ya. Gue pertama kali kenal tuh lewat karyanya malah. Jadi kan dia punya band memang unik tuh, namanya Panas Dalam itu kan ya. Kalau kita pada tahu, dari lirik lagunya aja udah unik. Jadi pas ketemu ngobrol, udah bukan kayak orang asing, jadi udah kayak teman ngobrol. Nah, dia lebih banyak supportnya sebetulnya. Jadi nggak, nih real sebenarnya dia tuh begini, Dylan itu begini dan segala macam. Ini bisa, ini cocok dan segala macam. Lebih ke situ sih. Jadi nggak menambahkan beban malah. Ini kan Dylan ini kalau nggak salah cerita anak muda di Bandung ya. Ya. Terus dengan sendiri profiling secara memang dari Bandung sendiri. Ya. Lalu memainkan film yang kedua ini. Menjadi apa ya, kesenangan tersendiri atau memang wah keuntungan sendiri buat gua nih karena ini menceritakan anak muda di Bandung. Ya, salah satu alasannya sebenarnya karena scene yang terjadi itu sangat-sangat apa ya, familiar. Pernah ngalamin, apalagi tahun 97 itu gua ingat keadaan di Bandung kayak gimana lah ya. Kulturnya lagi kayak gimana, anak mudanya saat itu. Jadi malah membuat itu jadi menarik, kayak berhayal balik ke zaman dulu, dulu kayak gini dan segala macam. Tapi meyakinkan seberapa besar kan dengan cerita anak muda Bandung, lo profiling Bandung, anak motor, apa ini lo ke depan dalam film ini sendiri nanti memerankan seberapa capaian, yakin nggak sih? Yakin ya. Dengan lo Seberapa yakin ya? filmnya anak muda Bandung, Ya. meledaknya film ini ya. Kalau yakin itu gue lebih ke taruh ke komitmen ya. Jadi kalau gue udah komit, gue harus yakin sih. Ini kan Noah lagi hiatus juga, artinya meluangkan waktu berapa lama nih artinya untuk film ini sendiri demi film? Enggak lah, kalau dibandingin sama hiatusnya Noah, mungkin syuting ini tuh nggak selama itu ya. Noah sendiri kan udah 2 tahun ya. Memang liburnya. Dan kita memang ada mau album terakhir nanti, tapi itu juga masih lama. Jadi secara waktu sih tidak mengganggu sebetulnya. Tidak mengganggu ke jadwalnya Noah, nggak, sama sekali nggak. Tapi apa malah dedikasikan berakting ya? Ini kan udah yang kedua kali ya. Lagu lo Vakum kan? Nah ini kedua kali lo berperan dalam sebuah film. Mendedikasikan film malah akhirnya. Sorry, gimana? Karena kan ini 2 kali film nih. Noah kan sedang vakum. Apakah memang udah kasihkan lo di dunia film akhirnya? Nyaman gitu. Ini kan baru dicoba ya, maksudnya ini kan baru dicoba, tapi enggak sih, itu sama sekali enggak sama sekali enggak ada bertabrakan gitu, enggak ada sih kayaknya. Malah kayaknya kalau kreativitas tuh, kalau kita sedikit, kan di Noah itu udah lumayan lama ya, 20 tahun lebih ya. Kalau ada sedikit kebuntuan di sana, kita coba kreativitas di tempat lain, itu bisa memancing mudah-mudahan malah. Cukup picky nggak sih, Sorry? Cukup picky nggak sih menerima tawaran di film sendiri? Lumayan cukup mikirnya panjang gitu. Kan kita tahu diri kita ya. Kita tahu diri kita, kita tahu kemampuan gitu. Dan
selain itu juga kan kita pilih bahwa pengen bekerja sama dengan yang baik, dengan yang bagus gitu. Jadi kalau dibilang picky lo main picky memang. Bilang ke anak juga nggak sih Kang gitu Papa bakal meranin Dilan gitu. Apa respon dia gitu? Remaja nih. Nah, bilang. Oh dia salah satu suka juga nggak sih sama Dilan gitu? Waktu itu pertama kali di gimana ya? Reaksinya gitu, kayak antusias atau apa? Oh antusiasnya cuma kayak wah gitu. Tapi Alia yakin nggak sih Bang Boril bisa memerankan sosok Dilan? Dia sih seneng aja, wah bagus ya gitulah ya. Kalau anak pasti sportif sama bapaknya, kayaknya gitu. Tapi akan diajak nggak sih? Diajak Adil nggak kira-kira atau depannya biar belajar alias dia kayak bapaknya gitu, main film gitu. Oh enggak, kayaknya Alea itu nggak akan gue intervensi keinginan sih. Dia kalau dia pengen jadi apa terserah dia. Kalaupun dia mau main film, dia mau nyanyi terserah dia juga sebetulnya. Kayaknya di sana tadi nggak jadi mau nanya. Naskahnya sudah, skripnya udah baca atau sinopsisnya dan apa yang bisa dibocorkan dari Dilan, dua versi Dilan yang bakal diperankan? Oke, saya udah baca sebagian besar yang dikasih aja ya. Saya nggak tahu itu sebesar apa sebenarnya. Cuman yang saya udah terima, sudah baca. Ya sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi diobrolin. Jadi ceritanya Dilan itu udah di masa kuliahnya dia baru pulang dari Kuba. Terus juga pemikirannya itu mulai membaca paham-paham tertentu yang dia suka. Jadi mulai ada perubahan tuh di pola pikirnya gitu. Jadi ini kita ngelihat Dilan beranjak dewasa banget kayaknya gitu di situ. Terus ada, gue nggak tahu gue boleh bocorin apa enggak ya? Boleh sedikit apa? Tipis saya tadi. Tipis. Ya, udah pasti ada asmaranya dong kalau Dilan kan ya gitu. Jadi nanti PD aja kali yang bocorin itu ya. Ancikannya siapa Kang? Nah itu dia gue nggak tahu. Sampai sekarang belum tahu. Belum ada. Ancikannya itu lagi diobrolin sama timnya. Milianya juga lagi diobrolin sama timnya gitu. Itu kayaknya bukan hak saya untuk ngobrolin. Haknya mereka kayaknya ntar. Bang, ada adegan berantemnya nggak sih? Adegan berantem, nggak sejauh ini saya belum baca sampai sana. Saya baca lebih ke pergolakan yang ada di dalam batinnya gitu. Setelah nanti akan syuting panjang, mungkin hobi motorannya jadi berkurang nih. Gimana dia Bang? Oh enggak lah, kalau motoran kan bisa, lagi syuting juga bisa motoran gue ntar. Jadi kayaknya masih aman-aman. Tapi selalu padat motoran sama Raffi sama yang lain. Gimana? Gimana? Jadi padat motoran juga nih, gimana? Tetap nggak mengganggu konsentrasi dalam film sendiri ya? Oh enggak. Mau nyari ide nih jalan-jalan sama teman-teman Dudas minus one. Sorry, ulangin lagi pertanyaannya terakhir tapi ini ya. Disuruh cabut soalnya. Kita sering jalan-jalan nih sekarang nih, apa menjadi inspirasi lo nanti lagu baru. Oh. Berkarya. Nggak spesifik gitu sih cara kerjanya sebetulnya. Cuman memang cara kerjanya kadang-kadang tuh kita mesti alihkan dulu. Kalau kita udah buntu di sesuatu, alihkan dulu, habis itu baru balik lagi. Jadi mungkin salah satunya cara motoran itu nggak selalu pas lagi motoran nyari ide, enggak. Kadang-kadang kita nikmatin aja dulu kehidupan motoran itu. Nanti pas balik lagi, juga kosong. ya betul. Mengisi waktu luang gue sebagai pengangguran.